Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian yang banggakan, baiklah pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah cara pembagian harta warisan, yaitu dengan cara rod. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas masalah pembagian waris apabila ada asobah. Sebelum kita teruskan, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita sampaikan bermanfaat, juga kita dilindungi oleh Allah dari berbagai macam hal, termasuk dilindungi dari apa yang sekarang kita sedang mewabah, yaitu dari corona. Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, tentunya Bapak harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan saya juga mohon agar kalian di rumah tetap baik-baik, bisa membantu orang tua, jangan pergi ke sana kemari dengan tanpa alasan yang jelas. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas masalah pembagian harta warisan, yaitu apabila ada asobah. Kalian masih ingat kan bahwa ahli waris ada yang namanya asobah, ada yang disebut dengan zawil furud. Yang namanya asobah adalah ahli waris yang mendapat bagian tidak ditentukan, sedangkan ahli waris zawil furud ialah ahli waris yang mendapat harta warisan sudah ditentukan. Nah, sehingga asobah hanya mendapat sisa harta apabila sudah diambil oleh ahli waris dzawil furud. Nah, sekarang kita akan membahas masalah pembagian warisan dengan cara rod. Apa yang disebut dengan rod? Rod adalah harta yang dibagikan kepada ahli waris masih ada sisa dan tidak ada ahli waris asobah, maka sisa harta tersebut harus dibagikan lagi atau dikembalikan kepada ahli waris yang ada. Untuk mempermudah cara pembagiannya, maka menggunakan jumlah, tidak menggunakan asal masalah atau KPK. Jadi kalau AM-nya 12, jumlahnya ada 11, maka menghitungnya bukan dibagi 12 tapi dibagi 11, dibagi dengan jumlah. Kita lihat sekarang di sini contohnya ya. Contohnya, diketahui harta pusaka atau harta warisan ada 99 juta. Ahli warisnya terdiri dari seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan dari anak laki-laki, dan suami. Di sini ada ahli waris dzawil furud tidak? Ya, ada ahli waris asobah tidak? Tidak ada, semuanya dzawil furud. Seorang anak perempuan mendapat harta warisan setengah. Nah, seorang cucu perempuan dan laki-laki ini mendapat 1/6, sedangkan suami mendapat 1/4. AM-nya atau asal masalahnya atau KPK-nya ini ada 12. Kita lihat, seorang anak perempuan mendapat setengah dari harta warisan kali 12, ini 6 bagian. Seorang cucu perempuan mendapat 1/6 kali 12, 2 bagian. Suami mendapat 1/4 kali 12 mendapat 3 bagian. Jumlahnya ada
11. Apabila ini dibagi menggunakan KPK atau AM menggunakan 12, ini akan sulit. Maka dibaginya menggunakan angka 11 agar sisanya tidak dibagi lagi. Ini sudah pas kalau gini. Kita lihat, harta pusaka ada 99 juta. Ahli warisnya sebagaimana tadi disebutkan. Istri seorang anak perempuan mendapat 6, bagian 6/11 kali 99 juta. Seorang istri perempuan mendapat 1/6 kali 12, 2 bagian 2/11 kali 99 juta. Suami mendapat 1/4 kali 12 sampai dengan 3 bagian. Ini 11 jumlahnya kan, 11 kali 99 juta semua. Makanya seorang istri mendapat 54 juta, seorang cucu perempuan mendapat 18 juta, dan suami mendapat 27 juta. Apabila dijumlahkan ini semuanya ada 99 juta. Sama tidak dengan harta pusakanya? Kalau sudah sama, ini pembagian sudah betul. Pembagian cara ini namanya rod ya, rod. Namanya rod. Jadi ada sisa tapi tidak ada asobah. Kalau kemarin ada sisa untuk asobah, karena ini tidak ada asobah, maka dibagikan lagi kepada ahli waris yang ada. Ini cara menghitung warisan yang disebut dengan rod, karena tidak ada ahli waris asobah. Silakan kalian pahami dulu ya. Mudah-mudahan ini cara pembagian warisan yang Bapak sampaikan pada minggu yang lalu dengan yang ini yang sekarang dapat dimengerti. Nanti kita teruskan dengan cara pembagian dengan aul. Silakan dipahami dulu. Kalau sudah, kita teruskan ya. Kita teruskan dengan cara aul. Pembagian harta warisan dengan cara aul. Nukumadi Pak aul teh. Aul yaitu harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris kurang atau tidak cukup. Jadi asal masalah atau KPK lebih besar daripada jumlah. AM kurangi jumlah sama dengan min. Nah, kurang kan? Cara menghitungnya yaitu menggunakan jumlah, tidak menggunakan AM atau KPK. Contohnya begini, KPK-nya ada 12. Nih kita lihat dalam contoh menghitungnya ya. KPK-nya ada 12, sedangkan jumlahnya ada 13. 12 dikurangi 13 ini akan jadi min 1. Nah, di sini min 1. Nah, ini yang disebut dengan aul. Kita lihat contoh perhitungannya. Diketahui harta pusaka atau harta warisan sebanyak 104 juta rupiah. Ahli waris terdiri dari 2 anak perempuan. 2 anak perempuan mendapat 2/3. Kalau seorang anak berapa? 1/2. Kalau 3 anak perempuan dapat 2/3. Ini apabila tidak ada anak laki-laki. Karena ini tidak ada asobah, tidak ada anak laki-laki, maka perempuan termasuk zawil furud. Yang kedua, suami mendapat 1/4 dan ibu mendapat 1/6. Ini AM-nya atau KPK-nya 12 yang habis dibagi angka 3, 4, dan 6.
Dua anak perempuan mendapat 2/3 kali 12, 8 bagian. Suami 1/3, 1/4 kali 12, 3 bagian. Ibu 1/6 kali 12, 2 bagian. Jumlahkan 8 tambah 3 tambah 2 sama dengan 13. Nah, ini membaginya menggunakan 13, menggunakan jumlah, tidak dengan 12. Nanti kalau bila dengan 12 akan terjadi kesulitan. 8/13 kali harta warisan. Berapa harta warisannya? 104 juta rupiah. 104 dibagi 13 kali 8 akan mendapat 64 juta. 104 juta dibagi 13 kali 8 mendapat 64 juta. Ini untuk anak perempuan. Nah, karena anak perempuannya ada 2, maka ini yang 64 juta dibagi 2. Jadi satu orang anak perempuan mendapat 32 juta. Suami mendapatkan 24 juta karena 104 dibagi 13 kali 3 mendapat 24 juta. Dan ibu mendapat 16 juta. 104 bagi 13 kali 2. Kalau ini jumlahnya berapa? 104 juta. Sama nggak tidak? Sama apa tidak dengan harta pusaka? Sama. Kalau jumlah harta pusaka dengan jumlah setelah dibagi ini semuanya sama, ini pembagiannya benar. Silakan oleh kalian pahami 2 cara pembagian ini, yaitu yang pertama dengan cara rod dan yang kedua dengan cara aul. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan bahas mengenai cara pembagian harta warisan dengan memperhatikan harta gonogini atau istilahnya harta bawaan antara suami istri dan juga harta hasil kerjasama atau usaha bersama antara suami istri. Ini pada pagi ini kita bahas 2 saja, yaitu pertama aul, pertama rod, ini tadi ya, yang ini. Nah, terus yang kedua aul. Mudah-mudahan dapat dimengerti oleh kalian semuanya ya. Dan dari Bapak cukup sekian. Mudah-mudahan saja ini dapat dimengerti oleh kalian dan bermanfaat. Saya mohon maaf atas mungkin Bapak kurang dalam menyampaikan materi ini. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membacakan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.